Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Andita Syifa Nuraini dengan NIM 2109049 dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan artikel ilmiah saya yang berjudul Pendidikan Karakter Nasionalisme Jepang sebagai penguatan urgensi pendidikan Pancasila pada mahasiswa di era globalisasi. Artikel ilmiah ini memuat daftar isi sebagai berikut, yakni ada latar belakang pemilihan masalah, pembahasan, dan juga penutup. Baik, saya akan langsung menuju kepada latar belakang mengapa saya memilih tema ini untuk diangkat menjadi artikel ilmiah. Yang pertama, ada urgensi rasa nasionalisme. Nasionalisme merupakan deteksi dini sebagai implementasi kecintaan masyarakat pada negaranya. Maksudnya pada saat ini banyak isu hangat yang mengarah pada ideologi dan rasa nasionalisme, tidak lain dengan banyaknya faktor yang diakibatkan, yakni percepatan mobilitas, ekspansi ideologi yang tengah menyerang generasi muda saat ini, ditambah lagi dengan fenomena lunturnya nasionalisme yang ditandai dengan adanya fakta generasi muda yang menyepelekan pedoman negara ini, yakni Pancasila. Contohnya saja seperti perilaku bully dan kriminalitas yang tak jarang ditemui. Selanjutnya ada urgensi Pancasila dalam pendidikan karakter, dengan implikasi sebagai dasar pemikiran atau pedoman yang kokoh dan fundamental atas pemikiran ideal yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Baik, saya akan langsung lanjut kepada pembahasannya. Yang pertama ada globalisasi. Globalisasi menurut KBBI adalah proses masuknya informasi, pemikiran, dan gaya hidup ke dalam ruang lingkup internasional. Globalisasi di Indonesia sudah memasuki segala aspek di negara ini. Tentu saja, jika sudah melihat banyaknya arus rasuk globalisasi, pasti tidak terhindarkan adanya dampak-dampak yang dihasilkan globalisasi baik pada ranah positifnya maupun negatifnya. Adapun dampak negatif globalisasi salah satunya yakni ada dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang sudah kita rasakan saat ini. Yang kedua ada melunturnya budaya. Dampak negatif yakni melunturnya budaya bangsa. Dengan melihat dampak-dampak yang dihasilkan, khususnya untuk dampak negatif, maka hadirlah sebuah solusi untuk membawa generasi muda ini agar tidak meluntur seperti dampak negatif globalisasi, yakni diperlukan rasa yang kuat, kokoh, teguh, dan percaya pada negara. Maka timbullah rasa nasionalisme. Lantas apakah itu rasa nasionalisme dan relasinya kepada globalisasi saat ini? Yang pertama, pengertian nasionalisme adalah sikap sadar seorang warga dalam suatu bangsa untuk mencapai tujuan mempertahankan dan melindungi geografis, integritas, identitas, pemerintahan, dan kekuatan bagi negara dan bangsa. Selanjutnya ada kaitannya dengan globalisasi. Rasa nasionalisme menjadi sebuah wujud Pancasila sebagai way of life dan pendidikan karakter dalam menghadapi percepatan mobilitas pada era globalisasi saat ini. Saya akan langsung lanjut untuk memperkokoh pemahaman dan rasa nasionalisme kita, yakni dengan mengenal nasionalisme dan pendidikan karakter di Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang merupakan negara dengan tingkat mobilitas yang tinggi, teknologi yang super canggih, dan masyarakat yang cendekiawan. Maka terelakkan bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang maju, perekonomian yang terus berkembang, dan sebagai bakal negara yang futuristik. Berikut adalah faktor-faktor yang membelakangi kemajuan negara Jepang. Yang pertama ada nasionalisme Jepang. Bagaimana sih macam-macam nasionalisme di masyarakat Jepang? Yang pertama ada kokashugi, yakni negara keluarga dan isme. Yang kedua ada kokumishugi, yakni kata umum yang digunakan untuk nasionalisme. Yang kedua ada minzokushugi, yakni penyebaran nasionalisme, dan kokushuisugi, yakni nasionalisme ekstrim atau ultranasionalisme. Setelah mengenal istilah nasionalisme, maka timbul pertanyaan bahwa dari manakah asal muasal nasionalisme yang tumbuh di Jepang? Historis tumbuh nasionalisme di Jepang yakni saya titik beratkan pada zaman politik Sakoku, yakni pada saat Shifari datang pada tahun 1854 yang membuat polisi isolasi Kokashugi atau negara keluargaisme yang tadi yang digunakan oleh Shogun Tokugawa sebagai pembatasan hubungan dengan negara luar meluntur dan dianggap kuno, dan terjadi pemberontakan oleh samurai atas yang mengganti nasionalisme Kokashugi menjadi Kokumishugi atau negara rakyat dan isme. Akan tetapi pada Perang Negara II terjadi ultranasionalisme atau Chokuninsugi yang membuatnya kalah telak. Jepang adalah bangsa yang pintar, oleh karenanya Jepang cepat meninggalkan nasionalisme tersebut dan menanamkan nasionalisme yang berdasarkan ikatan darah etnis atau yang kita sebut dengan Minjoku Shugi yang mengakar dalam masyarakat, juga dibantu dengan alat pemersatu yakni kaisar yang ada hingga zaman saat ini. Tingkat keberhasilan lainnya juga terdapat pada pendidikan karakter Jepang, yakni Doto Kyoiku
dapat ditarik kesimpulan bahwa Jepang merupakan negara yang sangat berpegang teguh dengan kecintaannya dengan tanah air, dengan melihat Tokyo-ku yang ditanamkan di Jepang sebagai kebajikan yang berisi pendidikan moral dan karakter. Dengan melihat Tokyo-ku ini menjadi peran penting terkait pelaksanaan Kokashugi atau Kokumishugi yang ditanamkan pada masyarakat sejak dini dan menjadi penopang kesadaran akan pentingnya sikap patriotisme pada setiap bagian masyarakat. Untuk pembahasan selanjutnya ada urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama ada implikasi pendidikan Pancasila terhadap Indonesia. Pendidikan Pancasila adalah sebagai usaha untuk mewujudkan cita-cita bangsa dengan konsistensi ikhtiar pengalaman nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh pada generasi muda, khususnya pada mahasiswa, untuk melaksanakan nilai-nilai atau moralitas yang terdapat pada bulir sila Pancasila. Dengan landasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 1 sampai Ayat 3. Selanjutnya ada apa itu mahasiswa? Karena mahasiswa sebagai pelaksana pendidikan karakter di perguruan tinggi ini, maka mahasiswa merupakan seorang calon intelektual dan cendekiawan muda yang kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta meningkatkan SDM terpelajar dan berpendidikan di generasi setelahnya. Maka dapat ditarik kesimpulan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah mahasiswa agar tidak mengalami asimilasi atau lupa dari akar budayanya sendiri, dan kedua memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok, leitmotif, dan bintang penjuluk sebagai leitsar. Oleh karena itu juga, pendidikan Pancasila penting sebagai mahasiswa untuk menanamkan ideologi yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan menjadi sebuah benteng penangkal dinamika dan tantangan untuk Pancasila saat ini. Maka bisa dapat ditarik kesimpulan atas artikel ilmiah saya, yakni nasionalisme Jepang atau nasionalisme Kokumishugi atau disebut juga sebagai nasionalisme murni dan terikat perlu menjadi cerminan pembelajaran motivasi untuk menguatkan akar kebangsaan kita, dikarenakan pada saat ini arus globalisasi semakin meningkat dan menjadi dinamika tersendiri yang akan terus berkembang seiring berjalannya waktu bagi pengamalan Pancasila. Karenanya pendidikan karakter atau moral The Tokyo-iku penting menjadi cerminan dan pembelajaran yang diterapkan untuk mencegah pengaruh tersebut, dengan urgensi pendidikan Pancasila sebagai ikhtiar penanaman dan penguatan sifat nasionalisme bagi mahasiswa di Indonesia sebagaimana terpelajar untuk mengamalkan bulir-bulir sifat nasionalisme, bulir-bulir pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa juga haruslah berperan sebagai inisiator cendekiawan di antara masyarakat yang membantu menanamkan perasaan patriotisme nasionalisme secara mengakar dan menumbuhkan bunga nasionalisme di kalangan masyarakat, sehingga rasa integrasi nasionalisme murni tumbuh adanya tanpa identitas spesifik apapun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.